Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 kelas 3C D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pasar uang dan pasar modal yang beranggotakan Sofia Amanda, Nur Atika, Rahmi Kurnia, dan Fitri Hamdayani. Sektor non-real atau sektor moneter secara garis besar dapat dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, pasar uang dan pasar modal. Pertama, pasar uang atau money market merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang itu ada dua. Yang pertama, pihak yang membutuhkan dana, dan yang kedua, itu adalah pihak yang menanamkan dana. Untuk penjelasan dapat dilihat di slide ini. Yang ketiga, para pelaku pasar uang, itu terdiri dari bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, serta yayasan, lembaga keuangan lain, dan individu masyarakat. Itulah beberapa para pelaku pasar uang. Saya Rahmi Kurnia akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai fungsi pasar uang. Di sini fungsi dari pasar uang memiliki 6 buah fungsi, yang mana fungsi yang pertama adalah fungsi fasilitas. Pasar uang merupakan sarana alternatif untuk memfasilitasi masyarakat untuk bisa mendapatkan dana jangka pendek atau modal kerja maupun keperluan yang lain, sehingga pasar uang memfasilitasi lembaga keuangan atau perusahaan yang mana membutuhkan dana yang sifatnya mendesak atau jangka pendek. Yang kedua adalah fungsi pengendali. Di sini secara tidak langsung, pasar uang memiliki fungsi sebagai pengendali moneter yang diadakan oleh penguasa moneter ketika mengadakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka di Indonesia diadakan oleh Bank Sentral Indonesia yang diselenggarakan melalui pasar uang. Dalam operasi pasar terbuka inilah pasar uang menggunakan instrumen seperti SPBU atau surat berharga pasar uang dan SBI atau sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga adalah fungsi kesejahteraan. Pasar uang memiliki fungsi untuk mendorong program pemerintah untuk pemerataan kesejahteraan rakyat, di mana pasar uang itu memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk dapat ikut berpartisipasi dalam jual beli sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga lainnya. Yang keempat adalah fungsi perantara atau mediator. Keberadaan pasar uang menjadi perantara dalam jual beli surat berharga dengan jangka pendek. Lembaga keuangan, lembaga non-keuangan, serta seluruh masyarakat bisa dengan mudah menjual atau membeli surat berharga dengan jangka pendek sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Selain itu, pasar uang juga menjadi perantara bagi investor asing untuk memberikan kredit dengan jangka pendek untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Yang kelima adalah fungsi modal. Di sini pasar uang juga menjadi sumber modal jangka pendek bagi perusahaan maupun individu yang ingin melakukan investasi. Bila suatu perusahaan memerlukan pendanaan, mereka dengan mudah bisa menjual surat berharga yang mereka miliki ataupun meminjam dana dari perusahaan lain dengan jangka pendek, sehingga kebutuhan yang mereka rasa itu terdesak akan dengan mudah dapat mereka atasi. Yang terakhir adalah fungsi likuiditas, di mana fungsi likuiditas itu merupakan fungsi utama dari pasar uang, yaitu maksudnya adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya seperti membayar hutang, terutama hutang-hutang yang sudah jatuh tempo. Berbagai jenis instrumen keuangan seperti saham, obligasi maupun instrumen yang lain bisa dengan mudah dicairkan melalui pasar uang, sehingga perusahaan bisa dengan mudah mendapatkan dana baik dari penjualan surat berharga maupun kredit jangka pendek di pasar uang. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri dari pasar uang. Di sini ciri pertama dari pasar uang adalah abstrak, di mana pasar uang memiliki ciri utama sebagai pasar abstrak yang tidak terikat oleh tempat tertentu. Yang kedua yaitu adalah jangka pendek, di mana dana dan surat berharga yang diperjualbelikan di pasar abstrak semuanya memiliki jangka waktu yang pendek. Dan yang ketiga adalah mekanisme. Pasar uang memiliki mekanisme yang menekankan pihak dengan kelebihan dana untuk dapat bertemu dengan pihak yang kekurangan dana.
Selanjutnya adalah manfaat dari pasar uang. Manfaat yang pertama itu bisa dipakai untuk membiayai sektor real. Manfaat yang kedua bisa meningkatkan atau memperbanyak cara untuk mendapatkan pembelanjaan jangka pendek dengan cara menerbitkan notes, commercial paper, dan instrumen jangka pendek yang sejenis. Manfaat yang ketiga, pemerintah akan memperoleh informasi dan kesempatan yang lebih baik untuk memantau keperluan kredit dalam perekonomian nasional. Manfaat yang keempat, lembaga yang melakukan pengembangan pasar uang dan pasar modal akan menjadi lebih berkembang. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang instrumen pasar uang. Yang pertama itu pengertian instrumen pasar uang. Apa sih pengertian instrumen pasar uang? Instrumen pasar uang merupakan instrumen yang diperdagangkan pada pasar uang berupa surat berharga jangka pendek yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu jenis instrumen pasar uang. Yang pertama, Sertifikat Bank Indonesia atau disingkat dengan SBI. Sertifikat Bank Indonesia merupakan instrumen pasar uang berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. SBI diterbitkan atas unjuk dengan nominal tertentu. Penerbitan SBI biasanya dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan operasi pasar terbuka, dengan maksud untuk menangani atau mempengaruhi jumlah uang beredar di masyarakat. Yang kedua, surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang merupakan instrumen pasar uang berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen untuk melaksanakan kebijakan operasi pasar terbuka. Penerbitan surat berharga pasar uang ini dimaksudkan untuk menjaga kestabilan nilai uang pada valuta asing. Selanjutnya itu komersial paper atau disingkat dengan CP atau disebut dengan warkat niaga. Komersial paper ini merupakan instrumen pasar uang berupa surat berharga, yaitu surat utang jangka pendek kurang dari 1 tahun, atau juga dapat dikatakan instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan kepada investor dengan tanpa jaminan atau kolateral untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya. Komersial paper pada prinsipnya promise dari perusahaan yang berjanji akan membayar sejumlah tertentu uang pada saat CP jatuh tempo. Komersial paper diterbitkan tidak disertai dengan jaminan, namun dalam pelaksanaan seringkali komersial paper diterbitkan dengan backup fasilitas credit line dari bank dan jumlah hampir sama dengan nilai komersial paper. Yang selanjutnya itu sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito merupakan alternatif utama bagi pihak perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. Selanjutnya itu bank acceptance, merupakan salah satu instrumen pasar uang yang digunakan pada kegiatan ekspor dan impor barang atau digunakan sebagai transaksi valuta asing. Selanjutnya yaitu call money. Call money merupakan instrumen yang digunakan pada kegiatan transaksi pinjam meminjam sejumlah dana antara bank untuk periode jangka pendek. Selanjutnya itu promise note. Promise note adalah surat pernyataan kesanggupan membayar atau transaksi hutang piutang jangka pendek atau kreditur dan debitur. Dan yang terakhir yaitu treasury bills, merupakan surat hutang yang diterbitkan oleh negara di mana jangka waktunya di bawah 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Handayani, nomor BP 170107/2033. Kali ini Fitri akan menyampaikan materi terkait pasar uang, yakni indikator pasar uang. Happy watching.
Baiklah, poin pertama itu mengenai indikator. Apakah itu indikator? Indikator merupakan hal-hal yang menjadi perhatian untuk kita dalam membuat sebuah penilaian yang ringkas, komprehensif, serta berimbang sesuai dengan kondisi-kondisi atau aspek penting dari suatu masyarakat. Lalu, apakah itu pasar uang? Pasar uang merupakan tempat pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor-impor dan utang luar negeri. Adapun ciri-ciri dari pasar uang ialah untuk menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Dan indikator pasar uang sangat diperlukan untuk mengukur atau mengamati perkembangan pasar uang. Adapun 12 indikator pasar uang meliputi 1. Suku bunga pasar uang antar bank dalam mata uang rupiah. 2. Volume transaksi pasar uang antar bank rupiah. 3. Suku bunga pasar uang antar bank dalam US dollar. 4. Volume transaksi pasar uang antar bank dalam US dollar. 5. JIBOR, Jakarta Interbank Average Rate. 6. Suku bunga deposito rupiah. 7. Suku bunga deposito US dollar. 8. Nilai tukar rupiah atau kurs. 9. Suku bunga kredit. 10. Inflasi. 11. Indeks harga konsumen. Dan 12 sertifikat Bank Indonesia. Baiklah, poin yang pertama yaitu suku bunga pasar uang antar bank dalam mata uang rupiah. Suku bunga pasar uang antar bank dalam mata uang rupiah. Suku bunga pasar uang antar bank atau yang kita singkat dengan PUAB adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antar satu bank dengan bank yang lain. Suku bunga PUAB merupakan harga yang terbentuk dari kesepakatan pihak yang melakukan pinjam dan meminjam dana. Kegiatan di PUAB dilakukan melalui mekanisme over the counter atau OTC, yaitu terciptanya kesepakatan antara peminjam dan pemilik dana yang dilakukan tidak melalui lantai bursa. Transaksi PUAB dapat berjangka waktu dari 1 hari kerja atau overnight sampai dengan 1 tahun. Poin yang kedua adalah volume transaksi pasar uang antar bank dalam mata uang rupiah. Volume transaksi pasar uang antar bank adalah jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam-meminjam dalam bentuk mata uang rupiah. Poin ketiga adalah suku bunga pasar uang antar bank dalam US dollar. Suku bunga pasar uang antar bank dalam mata uang US dollar ialah tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam-meminjam dan dalam bentuk mata uang US dollar. Poin 4 adalah volume transaksi pasar uang antar bank dalam US dollar. Volume transaksi pasar uang antar bank dalam US dollar ialah jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam-meminjam dalam bentuk mata uang US dollar. 5. Yaitu JIBOR, Jakarta Interbank Average Rate, merupakan suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam-meminjam antar bank. JIBOR atau Jakarta Interbank Average Rate merupakan suku bunga indikasi penawaran dalam transaksi PUAB atau pasar uang antar bank di Indonesia. Yang dimaksudkan dengan suku bunga indikasi penawaran adalah suku bunga pada transaksi Jakarta Interbank Average Rate merupakan suku bunga indikasi penawaran dalam transaksi PUAB atau pasar uang antar bank di Indonesia. Yang dimaksudkan dengan suku bunga indikasi penawaran adalah suku bunga pada transaksi unsecured loan antar bank yang mencerminkan 1. Suku bunga pinjaman yang ditawarkan suatu bank kepada bank lain sekaligus. 2. Suku bunga pinjaman yang tersedia diterima suatu bank dari bank lain. Dan JIBOR terdiri atas 2 mata uang, yakni IDR dan USD, dengan masing-masing terdiri dari 6 tenor, yakni 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Adapun JIBOR dibentuk dari salah satu unit kerja di Bank Indonesia yang disebut dengan PIPU, Pusat Informasi Pasar Uang. 2. Sejumlah bank besar tertentu. 3. Beberapa pialang pasar uang atau market maker. Dan JIBOR juga dipakai sebagai patokan menentukan tingkat diskonto sertifikat Bank Indonesia. Poin ke-6 adalah suku bunga deposito rupiah. Suku bunga deposito merupakan produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu dalam mata uang rupiah. Tingkat bunga yang diberikan oleh para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk mata uang rupiah. 7. Suku bunga deposito US dollar.
Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu, yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik oleh nasabah, dan deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Biasanya deposito dalam bentuk US dollar yaitu sama dengan suku bunga deposito mata uang rupiah, hanya bisa diambil sesuai dengan jatuh tempo, yaitu 1, 3, 6, atau 12 bulan. Dan deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Biasanya deposito dalam bentuk US dollar yaitu sama dengan suku bunga deposito mata uang rupiah, hanya bisa diambil sesuai dengan jatuh tempo, yaitu 1, 3, 6, atau 12 bulan. Poin 8 adalah nilai tukar rupiah atau kurs. Kurs mata uang adalah nilai suatu mata uang negara tertentu yang diukur dan dibandingkan serta dinyatakan dalam mata uang negara lain. Misalnya ialah mata uang rupiah yang dibandingkan dengan mata uang dolar, dan sesuai dengan pandemi COVID-19 saat ini, maka 1 dolar Amerika sama dengan 17.000 rupiah. 9. Suku bunga kredit. Tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para kreditor. Suku bunga dasar kredit yaitu misalkan data posisi akhir pada Februari 2020 suku bunga dasar kredit SBDK yaitu misalkan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, maka SBDK korporasinya adalah 9,95, retailnya 9,90, dan mikronya 17,25, KPR 9,60, serta non KPR 12%. 10. Inflasi. Inflasi adalah kondisi saat harga barang atau jasa secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus, sehingga kenaikan harga-harga tersebut bersifat meluas, sehingga mempengaruhi kenaikan harga-harga barang atau jasa yang lainnya. Adapun posisi terakhir tingkat inflasi di Indonesia per bulan Januari 2020 sampai bulan Maret 2020 yakni 2,68%, 2,98%, dan 2,96%. Poin ke-11 adalah indeks harga konsumen atau IHK. IHK merupakan ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. IHK digunakan untuk mengamati perubahan dalam biaya hidup sepanjang waktu. IHK merupakan persentase yang digunakan untuk menganalisis tingkat atau laju. Poin ke-11 adalah indeks harga konsumen atau IHK. IHK merupakan ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. IHK digunakan untuk mengamati perubahan dalam biaya hidup sepanjang waktu. IHK merupakan persentase yang digunakan untuk menganalisis tingkat atau laju inflasi, sehingga IHK merupakan indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur inflasi di Indonesia. Adapun rumus mencari IHK adalah PN per P0 dikali 100, di mana PN merupakan harga sekarang dan P0 merupakan harga pada tahun dasar. Poin ke-12 adalah sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia atau yang disebut dengan SBI merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek, yakni 1-3 bulan, dengan sistem diskonto atau bunga. SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan oleh BI untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Adapun SBI dilakukan penjualan oleh Bank Indonesia atau oleh pemerintah dan dapat dibeli oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia jika terjadi penyebaran atau mata uang rupiah mengalami peredaran cukup banyak, maka saat itulah pemerintah melakukan penjualan SBI. Namun, penjualan SBI lebih diprioritaskan kepada pihak bank, sedangkan masyarakat umum tidak dapat membeli langsung namun harus melalui pialang. Baiklah, sekian dari presentasi saya terkait indikator pasar uang. Kurang lebih saya mohon maaf apabila terkait. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.